Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan Tafsirul Jalalain surat Wal-Lail ayat 12 sampai dengan ayat 21 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Inna alaina lal huda. Inna alaina sak temene iku tetep ing atase ingsun Allah lal huda yakti apa jelasake. Lal huda yakti apa jelasake utawa nuduhake, memberi pituduh atau hidayah. Allah dalam ayat ini berfirman yang maksudnya sungguh bahwa ingsun Allah pasti memberi penjelasan, memberi petunjuk. Inna alaina lal huda. Artinya apa? Allah itu pasti menunjukkan jalan yang hak kepada semua hamba-hambanya, yaitu Bani Adam. Semuanya ditunjukkan oleh Allah jalan yang hak yang diridhai oleh Allah. Supaya apa? Bani Adam ini supaya tidak sesat, tidak mudah disesatkan oleh iblis, oleh syaitan, baik syaitanul insi maupun syaitanul jinni. Syaitan yang bermula atau berasal dari kalangan bangsa jin maupun syaitan yang berasal dari kalangan manusia. Jadi manusia juga ada yang jadi syaitan, yang suka bujuk-bujuki kepada pihak lain agar tersesat. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan sungguh bahwasanya kami menunjukkan, pasti menunjukkan jalan yang hak yang diridhoi oleh Allah. Wallahu ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa inna lana lal akhirata. Wa inna lana lan sak temene iku tetep keduwe ingsun Allah. Lal akhirata yakti apa akhirat. Wal ula lan donya. Selanjutnya Allah juga menegaskan bahwasanya bagiku, bagi saya Allah, akhirat dan dunia. Jadi alam akhirat, alam dunia, semuanya ini miliknya Allah. Kita hidup di dunia ini gak punya apa-apa, gak memiliki apa-apa. Akhirat dan dunia ini miliknya Allah semua. Kita gak punya apa-apa, justru malah kita diberi oleh Allah, diberi kehidupan, diberi fasilitas, ditunjukkan jalan yang hak.
Jadi kita di dunia ini numpang gitu loh. Numpang dan Allah menyayangi kita. Dan Allah menunjukkan jalan yang hak, jalan yang diridhoi oleh Allah. Supaya apa? Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Wa innalana lal akhirata wal ula. Jadi akhirat dan dunia ini semua miliknya Allah. Kita juga miliknya Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa'angdartukum mongko nuli meden-medeni sapa ingsun Allah. Kum ing sira kabeh ya ahla Makkah. Ini ayat mula-mula diarahkan kepada kufar Makkah. Orang-orang kafir Makkah yang tidak iman Allah sudah ditunjukkan jalan yang benar lewat Rasulnya, yaitu Gusti Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Tapi nyatanya apa? Mereka orang-orang kafir terus aja nggak mau iman. Malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihina-hina, dimaki-maki, dikatain majnun lah, tukang sihir lah, dan lain sebagainya. Al-Quran dinistakan. Ya Allah, ini orang kafir Makkah mula-mula yang di apa nggih turunnya ayat fa'andartukum naron. Wa anzartukum mongko nuli meden-medeni sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh ayyuhal kuffar. Ini bukan berarti khusus orang-orang kafir Makkah tak. Untuk selanjutnya ya seluruh dunia. Al-Quran ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh dunia. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah diutus oleh Allah ke seluruh dunia, tidak untuk orang Arab tok. Kata Allah dalam sebuah firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya enggak mengutus kamu ya Muhammad kecuali untuk merahmati seluruh alam. Jadi enggak orang Mekah tak, ya semua di dunia ini orang-orang kafir dikhitabi dengan ayat fa'andartukum naron mongko nuli meden-medeni sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh ayyuhal kuffar naron ing neraka taladha kang ngobong apa nar. Nah ini loh, orang kafir manapun, orang Arab atau non-Arab, orang kafir Indonesia atau non-Indonesia, selama dia kafir sampai mati masih kafir juga. Nah ini ditakut-takuti oleh Allah, siksa neraka yang membakar. Ini bukan berarti apa? Bukan berarti Allah itu menakut-nakuti, mengintimidasi kepada mereka, bukan. Justru Allah itu amat sayang gitu loh. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sangat sayang kepada mereka. Agar mereka selamat dunia akhirat. Di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Makanya dikasih tahu, kalau tetap kafir terus, maka sok di akhirat itu akan disiksa, akan memasukkan neraka yang membakar. Fa'andartukum naran taladdo. Jadi jangan sampai salah paham, jangan sampai salah persepsi. Oh Islam itu apa namanya? Itu namanya suka teroris, suka kekerasan, suka mengintimidasi. Jadi Islam itu adalah radikal dan lain sebagainya. Jangan salah paham. Islam itu enggak radikal, enggak teroris.
enggak ISIS, enggak mengintimidasi, tapi justru memberi informasi agar kalian kelak di akhirat selamat gitu loh. Ya di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Jangan salah paham. Masalah kalian mau menerima Islam atau enggak, ya udahlah urusan masing-masing. Islam enggak memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi beragama ini memang adalah suatu kebebasan, hak asasi masing-masing individu. Silakan mau beragama Islam, mau non-Islam, itu urusan masing-masing. Tapi Allah mengingatkan dari sekarang, fa'angdartukum naran taladza. Bukan mengintimidasi, bukan menakut-nakuti, tapi sangat sayang kepada kalian wahai orang-orang kafir, agar kalian selamat soknya akhirat gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. La yaslaha illal asqa. La yaslaha kang ora mlebu ha ing naron illal asqa kejaba sapa wong sing cilaka, yaitu wong sing kafir. Jadi neraka ini sudah disiapkan oleh Allah dari dulu. Dan neraka ini enggak dimasuki kecuali orang yang celaka. Nah, siapa orang yang asqa itu? Siapa orang yang celaka itu? Alladzi rupane wong kadzaba kang gorohake sapa alladzi. Nah, ini loh. Al-asqa yang dimaksudkan dalam ayat ini yang kelak akan masuk masuk naron taladza adalah orang yang membohongkan Kanjeng Nabi Muhammad, dikatakan majnun lah, dikatakan tukang sihir, dibilang gila dan lain sebagainya. Ini zaman dulu, Nabi Muhammad SAW masih hidup, masih bertugas di Makkah Al-Mukarramah. Banyak orang-orang kafir yang komen, Muhammad itu apa? Majnun. Muhammad itu tukang sihir, penipu gitu loh. Zaman dulu loh. Rasulullah tuh dimaki-maki sampai gitu, Masya Allah. Tapi Rasul gak pernah sakit hati, gak dendam juga. Nah ini loh Rasulullah. Zaman dulu Rasulullah dibohongkan. Kemudian sekarang gak ada Rasulullah, sudah pulang ke rahmatillah. Para sahabat sudah pulang ke rahmatillah. Para tabi'in juga sudah pulang ke rahmatillah. Para tabi'ut tabi'in sudah pulang ke rahmatillah. Semua sudah pulang ke rahmatillah. Para wali-wali di Indonesia ini terkenal wali songo, sudah pulang semua ke rahmatillah. Para ulama juga, Mbah Hasim, Mbah Dahlan sudah pulang ke semua ke rahmatillah. Gus Dur juga sudah pulang ke rahmatillah. Mbah Sahal Mahfud almarhum. Mbah Abdullah Zain sudah pulang ke rahmatillah. Imun, ya Allah. Imakmun Jubair juga sudah pulang ke rahmatillah. Semuanya para ulama sudah pulang ke rahmatillah. Sekarang ini sudah nggak ada ulama. Tinggal gus-gusnya dan ning-ningnya. Apalagi kita bukan gus, bukan ning lagi. Ya udahlah, dikecil kita ini. Kalau dulu yang dimaki-maki, yang dihina-hina itu Rasulullah, ya sekarang ya kita ini mukminin mukminat dihina-hina, dikatain suka kekerasan, suka membunuh, membantai, teroris dan lain sebagainya. Disudutkan gitu loh orang Islam itu. Itu sejak zaman dulu. Zaman para nabi, para rasul, sebelum Rasulullah juga gitu. Selalu disudutkan dan dihina-hina, dimaki-maki. Dan selanjutnya juga terus
ini nggak akan berhenti terus. Namanya Islam itu selalu menghadapi tantangan dan rintangan. Makanya nggak heran kalau sekarang ini sudah mulai viral, orang banyak ketakutan, ada kelompok-kelompok yang suka menghina-hina Islam, menganggap kelompok kekerasan, kelompok teroris, kelompok yang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengadu domba dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus bersabar ya. Kita mohon pertolongan pada Allah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, dikasih inayah, hidayah dan taufiknya dalam mengemban amanah Islam ini, sampai kita dapat diridhoi oleh Allah, sampai husnul khotimah. Semua keluarga kita, zuriyah kita, ahbab kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat seluruh dunia, al ahya'i minhum wal amwat. Amin Allahumma amin. Wa tawalla lan mengo saking iman, gak ngandel Allah, gak ngandel yaumul qiyamah, gak ngandel Al-Quran, gak percaya jeung Nabi Muhammad. Muhammad tuh kuno, Al-Quran tuh kuno, gak prospek, gak macam-macam lah. Jadi komen-komen yang intinya melecehkan Islam, menistakan Islam. Mereka berpaling dari keimanan. Ini yang dimaksudkan al-asqa. Jadi la yaslaha ilal asqa, tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang membohongkan jeung Nabi Muhammad dan berpaling dari iman. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa sayujannabuhal atqa wa sayujannabuha lan bakal didohake saking neraka, dijauhkan dari neraka. Al atqa sapa wong sing paling takwa. Nah ini loh. Jadi di akhirat itu ada naron taladzah, ada neraka yang membakar, dan tidak masuk pada dalam naron taladzah tersebut kecuali orang yang celaka, yaitu orang-orang yang membohongkan jeung Nabi Muhammad dan berpaling dari iman. Nah ini orang yang celaka. Kemudian Allah bilang dalam ayat berikutnya, wa sayujannabuhal atqa, lan bakal didohake, dijauhkan dari neraka. Aninar, dijauhkan dari neraka. Al atqa sapa wong sing paling takwa. Nah, orang yang paling takwa di dunia ini di akhirat dijauhkan oleh Allah dari neraka. Siapa al atqa itu? Ditegaskan dalam ayat berikutnya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, alladzi rupane wong yu'ti kang paring sapa alladzi malahu ing bondo dunyane, alladzi yatazakka hale bersihake, hale nyucikake sapa alladzi. Jadi orang yang atqa dalam ayat ini adalah orang-orang yang mau mengeluarkan harta bendanya, kekayaannya untuk membantu anak-anak yatim, untuk membantu menolong orang-orang fakir miskin, untuk berzakat, untuk sedekah, untuk menyantuni orang-orang yang membutuhkan santunan. Nah ini loh orang yang atqa. Orang yang atqa itu dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dia membersihkan harta bendanya dengan dikeluarkan zakat,
sedekah dan lain sebagainya, itu artinya apa? Dia membersihkan itu harta bendanya dari hak-haknya mereka yang mempunyai hak, yaitu anak yatim, fuqara, masakin. Itu punya hak di harta kalian, itu ada haknya mereka. Lah orang yang atqa mau mengeluarkan harta bendanya itu untuk membersihkan harta bendanya tersebut. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Dan dia mengeluarkan harta benda atau kekayaannya untuk menolong itu tadi benar-benar lillahi ta'ala, murni karena Allah, bukan ingin dianggap orang dermawan atau dianggap orang yang lomo dan lain sebagainya, bukan. Benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi mengeluarkan hartanya, mengeluarkan uangnya karena Allah, untuk menegakkan agama Allah, tidak karena lainnya Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Wa ma li ahadin, lan ora ana iku tetep kedue wong suwiji, indahu kang tetep ing dalem ngersane ahad. Saya ulangi, wa ma li ahadin, lan ora ana iku tetep kedue wong suwiji, indahu kang tetep ing dalem ngersane ahad, min nikmatin utawi nikmat, utawi kenikmatan, tujza kang dibales, kang diweni balasan atau pahala apa nikmat, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi krana arahe golek utawa numprih zate pangerane ahad al-a'la kang maha luhur. Jadi tidak ada seseorang yang mempunyai kenikmatan kemudian kenikmatan itu diinfakkan hanya untuk mencapai ridhonya Allah, ilabtigha'a wajhi rabbihil a'la. Nah, ini tidak dibalas kecuali orang yang menginfakkan harta atau kenikmatannya tadi benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar libtighai wajhi rabbihil a'la, untuk mencapai ridhonya Allah yang maha agung. Nah, orang yang menginfakkan kenikmatannya atau harta bendanya semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena lainnya Allah, itu kelak dikasih balasan oleh Allah, dikasih pahala oleh Allah, dan dia akan ridho, akan senang. Wala saufa yardo, lan yakti bakal ridho sapa ahad begitu sampai akhirat, melihat balasan amal yang dilakukan ketika hidup di dunia, mendapatkan pahala dari Allah yaitu jannah. Senang dia, ridho, dikasih pahala oleh Allah. Nah, semoga kita semua ini, setiap kita dikasih nikmat oleh Allah, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat hidup, dikasih nikmat iman, Islam, ihsan dan lain sebagainya. Ini semua nikmat min Allah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, zahir batin, semua itu nikmat min Allah, bukan dari hasil usaha kita. Maka kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini hendaknya kita tasarufkan karena murni untuk mencapai ridha Allah, libtighai wajhi rabbil a'la. Nah, orang yang bisa
mensyukuri nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya, kemudian disalurkan hanya untuk memperoleh ridhonya Allah, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala min Allah dan dia akan ridho. Semoga kita semua senantiasa dikasih pertolongan oleh Allah, dikasih inayah, hidayah, taufiknya, sehingga bisa mensyukuri semua nikmat-nikmat minallah ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.